disebabkan karena apa? Berat oligarki kekuatan ekonomi dan politik ini menyampuri kebijakan negara. Oleh karena itu, wajib kita tolak. Sanggup menolak? Sanggup. Sanggup menolak? Sanggup. Takbir. Allahu Akbar. Persoalan yang kedua adalah saat ini kita melihat secara pasti para elit politik bangsa ini, apakah itu pimpinan partai politik, apakah itu pembantu presiden, termasuk Luhut Panjaitan, sudah mencoba mencanangkan bahwa upaya untuk melakukan destruksi pada hukum apa itu, yakni mau memperpanjang jabatan presiden sampai 3 kali. Setuju? Setuju? Tolak. Pada sisi yang lain kita melihat bahwa kebijakan untuk memperpanjang jabatan presiden dan menunda pemilu itu adalah merupakan makar kepada konstitusional. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun juga rakyat, khususnya umat Islam, harus berani menolak dengan tegas agar penyimpangan undang-undang ini tidak berjalan dengan baik. Kita melihat secara pasti bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu semuanya adalah merupakan prinsip dasar orang-orang yang haus dengan kekuasaan, orang-orang yang haus dengan jabatan, tetapi mereka itu menterlantarkan pada rakyat kita. Betul? Takbir. Persoalan ketiga, hari ini kita melihat para mak-mak, para ibu-ibu sedang sengsara dan menderita. Kenapa harus menderita? Sebab hari ini harga bahan pokok menaik, harga minyak goreng naik, ditambah lagi harga LPG naik, kemudian PL naik, pajak naik, bahkan sekarang ini semua persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan harus melalui dengan syarat BPJS. Kira-kira sengsara enggak? Sengsara tidak? Apa boleh Pak Jokowi 3 kali? Tidak. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang keempat, hari ini kita melihat sesungguhnya Indonesia itu negara hukum, sebagaimana pasal 2 ayat 1 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya kita tahu pasti bahwa kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini bukan untuk keadilan, tetapi untuk kepentingan kekuasaan. Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya. Bagaimana hukum yang harusnya adil sekarang ini ditegakkan dengan tebang pilih. Jamaah bisa melihat hari ini, kemarin dan lain sebagainya, seorang aktivis melaporkan Menteri Koordinator Maritim yang diduga melakukan KKN dan mendapatkan gratifikasi. Tetapi persoalannya Pak Luhut tidak diproses, justru yang melaporkan dilaporkan kepada polisi. Inilah menunjukkan bahwa negara ini tidak berkeadilan. Jamaah bisa melihat seorang menteri bernama Yakut, menteri agama, menertibkan azan boleh, tapi kemudian menyamakan azan yang dianggap mengganggu kepada rakyat dengan gonggongan anjing itu merupakan penistaan agama. Takbir. Lawan. Pada sisi yang lain kita melihat saudara kita Pak Jenderal Dudung yang mengatakan kalau saya berdoa
tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi saya dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Sebab Tuhan saya bukan orang Arab. Menyamakan tugas Tuhan dengan manusia adalah merupakan keniscayaan. Saudara sekalian yang dihormati, atas dasar itu maka rakyat Jogja mengugat kepada rezim penguasa saat ini untuk apa? Kembali kepada jalan yang benar.